Saya hari ini dilantik menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan juga perempuan gubernur termuda di Indonesia dan juga perempuan dari suku Tionghoa pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Semua berawal dari seorang Benny Lawas. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Yang saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pertama-tama selamat untuk Ibu Sherly Juanda menjadi Gubernur Maluku Utara. Sekalipun ditolak, digugat sampai di MK, namun pada akhirnya Tuhan Yesus berpihak kepada Bu Sherly Juanda, akhirnya menjadi menang dan sah dan sudah dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara. Luar biasa Tuhan Yesus memberikan jalan keluar kepada Ibu Sherly Juanda, sekalipun di dalam tantangan yang dihadapi, kehilangan suaminya. Teman-teman, seperti apa pidato Sherly Juanda dan tanggapannya setelah ia dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara? Inilah dia. Sherly Lawas. Tepuk tangan kurang meriah dong. Sejarah ini. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan kebaikannya kami semua bisa berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan yang saya hormati para ketum, sekjen dan yang mewakili dari 8 partai koalisi. Mungkin ada perwakilan dari para DPP-nya di sini dan juga ada duta besar dari Spanyol dan UK. Thank you for coming. And Iren dan RRI dari Dapil Maluku Utara, ada Alternate dan Pananto DPD RI dari Maluku Utara. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini, dan juga Pak PJ Pasang bersama dengan istri dan seluruh pejabat dari Maluku Utara, serta Pak Ketua DPRD Maluku jika hadir di sini, para relawan yang saya sangat sayangi, dan juga sahabat-sahabat dari almarhum, sahabat saya, keluarga almarhum, keluarga saya. Thank you so much sudah meluangkan waktu siang hari ini, walaupun informasinya dadakan, tapi semuanya bisa hadir. Untuk itu saya sangat menghargainya. Hari ini saya dan Pak Sarbin berdiri di sini dalam keadaan bersyukur, haru, bangga, tapi kami juga sedih bahwa kami kehilangan seorang sahabat yang sangat luar biasa, seorang Benny Lawas dengan karakter yang begitu besar. Kita semua berkumpul siang hari ini karena seorang Benny Lawas. Saya hari ini dilantik menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan juga perempuan gubernur termuda di Indonesia dan juga perempuan dari suku Tionghoa pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Semua berawal dari seorang Benny Lawas.
Saya sangat terharu karena bisa menjadi bagian dari momen yang bersejarah. Seperti tadi pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa ini adalah momen bersejarah di mana 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia. Dan beliau juga berpesan bahwa setelah dilantik kami diharapkan untuk kembali ke daerah kami masing-masing dan memastikan bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat dan memikirkan solusi-solusi yang inovatif, out of the box, sehingga program beliau Asta Cita dari Presiden Prabowo kami sebagai gubernur dapat memastikan terimplementasi dengan baik daerah kami. Dan pesan dari beliau adalah kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu untuk terus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Tentunya kinerja dari kepala daerah ini diharapkan untuk dapat secara segera diakselerasi. Prioritas apa dari Ibu Shirley untuk Maluku Utara, program-program yang akan segera dilaksanakan? Program unggulan kami Sari Sarbin yaitu peningkatan kualitas dan harga yang terjangkau, pendidikan dan kesehatan tentunya, serta infrastruktur diprioritaskan kepada daerah-daerah yang masih kurang dan terutama daerah-daerah yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi sehingga bisa menurunkan biaya logistik dan harapan ke depan karena mayoritas penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Harapan kami infrastruktur diprioritaskan kepada para petani nelayan sehingga nilai tukar petani nelayan dapat meningkat. Apa Bu sebetulnya permasalahan mendesak dan juga menjadi prioritas utama sebagai gubernur untuk segera ditangani? Salah satu kendala ke depan adalah karena APBD Maluku Utara adalah salah satu tergolong fiskal lemah karena 23%, PAD-nya hanya 23% dari total APBD sehingga perlu memikirkan cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan PAD, ditambah lagi ada efisiensi dari pemerintah pusat. Saya mendukung efisiensi ini dan tetap akan mencari cara-cara out of the box bagaimana pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara tetap dapat deliver dengan baik, tidak menurunkan kualitasnya walaupun terjadi efisiensi, dan bagaimana meningkatkan PAD sehingga kita tidak menjadi beban bagi APBN, kita bisa berinovasi mencari pendapatan asli daerah sendiri. Tentu mungkin bisa bekerja sama dengan pengusaha tambang tinggi. Terkait dengan ekonomi juga, artinya sebagai gubernur, bagaimana target pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan, Bu? Saat ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya cukup baik. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonominya adalah yang tertinggi di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 27, dan di 2023 kemarin masih di 20-an ya. Tapi di tahun 2024 setahu saya udah di belasan, tapi masih dua digit. Mungkin mempertahankannya untuk tetap di 2 digit. Publik juga tentunya ingin tahu nih Bu, untuk target 100 hari kerja sebagai gubernur, apakah sudah direncanakan? Tentu detail teknisnya panjang, tidak bisa dijelaskan di sini, tetapi intinya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah program prioritas kami. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk dapat secara bersama-sama atau digandeng oleh Pemprov dalam menyukseskan seluruh program yang direncanakan? Kami di Maluku Utara kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya 51,7% yang memilih saya, tetapi seluruh masyarakat Maluku Utara, bahwa perbedaan terjadi pada saat kontestasi Pilgub kemarin, tapi mari kita melihat ke depan, melupakan perbedaan, karena saya bukan superwoman, saya membutuhkan super team, saya membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara, berbagai bidang, golongan, dan latar belakang membantu saya bagaimana membawa Maluku Utara lebih sejahtera dan maju. Setelah pelantikan ini, momen selanjutnya adalah retret di Akmil Magelang. Ibu sebagai gubernur sendiri yang tentunya akan mengikuti prosesi tersebut, memiliki harapan atau ekspektasi seperti apa? Harapannya dengan pembekalan selama 7 hari ke depan, kami para kepala daerah dan khususnya saya, karena saya baru di bidang birokrasi ini, lebih memahami tentang pencegahan, pengelolaan yang baik untuk APBD, tata kelola good governance yang baik, birokrasi, geopolitik, dan akan begitu banyak pemateri hebat yang nasional yang akan hadir. Saya sangat antusias untuk belajar dan saya akan bertemu dengan banyak kepala daerah senior, terutama mereka daerah yang lebih maju, lebih berkembang,
Harapan saya bisa belajar, kolaborasi, dan bisa memberikan kontribusi balik kepada Maluku Utara, di mana kami adalah provinsi yang masih muda dan masih banyak yang perlu kami kembangkan ke depan. Artinya apa saja yang akan dipersiapkan atau sudah dipersiapkan sebelum mengikuti retret di Magelang ini? Terutama fisik ya, tadi kata Pak Presiden, kuat, kuat lah ya, harus kuat gitu. Fisik dan persiapan mental dan fisik. Halo Ternate, halo Halmahera, ada yang dari Sulat Aliabu, Morotai, kalian hujan, kalian basah, saya pun basah, kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik, kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan, berkumpul di sini, menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan, wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, subajo. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Saya berusia 42 tahun dan hari ini adalah hari ke-42 almarhum pergi ke tempat terbaik di surga. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pesta demokrasi. Setuju? Saya Sherly Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus dimulai dari sini, dari Maluku Utara Emas di tahun 2035 nanti. Oleh karenanya Maluku Utara harus apa? Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karenanya, siapa yang mau pendidikan gratis, beasiswa dibayar, kesehatan gratis layak terjangkau, BPJS dibayar pemerintah, dapur-dapur direnovasi dibikin cantik, rumah ibadah dibantu diselesaikan, pembangunan merata, jalan-jalan lubang torang tutup, jembatan belum sambung torang sambungkan dengan program unggulan Sherly Sarbin bernama Transkiaraha. Setuju? Kesejahteraan imam pendeta dan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan ASN dapat tercapai apabila Sherly Sarbin mewujudkan kenaikan PAD atau pendapatan anggaran asli daerah 2 kali lipat untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa kata Rada? Betul. Kak di awan-awan. Katanya cuman ibu rumah tangga. Kita mau kasih tahu. Mama-mama mana? Orang ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga, biar suami tara kasih doi pun makanan ada di meja. Betul kata Rada? Apalagi doi su ada turun tinggal pakai lebih dari sisa. Betul?
5 minggu yang lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi takdir Tuhan membawa saya ada di titik ini. Saya tidak pernah bercita-cita atau membayangkan suatu hari saya bisa berdiri di sini di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara, didukung oleh ratusan ribu masyarakat Maluku Utara untuk menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Ini takdir, jalan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Jika saya boleh memilih, saya hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Cantik bajunya. Tetapi saya ikhlas. Saya menerima takdir ini. Demi siapa? Demi siapa saya menerima takdir ini? 5 bulan yang lalu saya sebagai seorang istri mendukung cita-cita besar dari mendiang suami saya, Benny Laos. Beliau hanya menginginkan apa yang beliau lakukan di Morotai, menggratiskan dari lahir sampai meninggal kebutuhan dasar, mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hadir memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Apa yang beliau lakukan di Morotai, beliau ingin implementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Untuk itu saya mendukung. Ketika pendaftaran KPU, beliau mengatakan saya akan mewakafkan diri kepada Maluku Utara. Saya tidak pernah menyangka itu harga yang sangat mahal yang harus saya bayar. Tetapi siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Karena semua doa dan kekuatan dari semua masyarakat Maluku Utara, saya kuat. Karena kalian, saya kuat. Jika kalian sakit, saya pun akan sakit. Kita hujan sama-sama, basah sama-sama. Saya akan bersama dengan kalian. Setuju? I love you too. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk berkompetisi dengan cara-cara politik yang modern, yang cerdas dan santun. Kami anti politik uang. Sekali lagi kami tegaskan, we say no to money politik. Setuju kata Rada? Seperti tadi yang saya bilang, pada awalnya saya tidak pernah bercita-cita untuk ada di sini. Saya di sini karena takdir dan jalan Tuhan. Saya tidak mencari status gubernur. Saya di sini karena saya mau membawa kalian semua mengalami perubahan, membawa kalian menjadi cerdas, menjadi sejahtera, bahagia. Oleh karena itu, saya harus memenangi kontestasi Pilgub Maluku Utara ini dengan cara yang benar. Karena ketika saya jadi nanti, saya butuh campur tangan Tuhan. Saya butuh perkenanan Tuhan mendatangkan semua program, semua anggaran yang ada di pusat untuk Maluku Utara. Karena dengan APBD Maluku Utara saat ini, di mana pendapatan asli daerahnya hanya 23% dari total APBD. Dan itu adalah fiskal terlemah, salah satu se-Indonesia setelah Papua. Maluku Utara tidak bisa dibangun dengan APBD saja. Harus dibangun oleh seorang gubernur yang rajin ke pusat, minta anggaran, minta program, membawa uang turun ke Maluku Utara, membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Untuk itu saya butuh kedaulatan dari rakyat. Untuk itu kalian berjuang untuk saya. 3 hari ke depan, jadikan saya gubernur perempuan Maluku Utara yang pertama. Kalian berjuang untuk saya berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. Setuju kata Rada? Setuju kata Rada? Every vote counts. Setiap satu suara berharga. Jangan lengah, jangan jumawa, jangan pikir oh orang kayaknya so pasti menang, tara usah pigi, tara bikin perbedaan. Jangan ya, jangan semuanya. Semua pendukung Shirley Sarbin harus hadir di TPS tanggal 27 November. Boleh? Janji?
berdoa, semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa berkati seluruh perjuangan Sherly Sarbin bersama masyarakat Maluku Utara untuk membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Bilang amin. 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 Terakhir, jika kalian semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang pro rakyat, yang memiliki inovasi penuh dengan terobosan yang out of the box. Dirinya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai Gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Sherly Joanda, nama tokoh itu sebenarnya menang meyakinkan dalam pilkada. Dia memperoleh 51,8% suara dukungan rakyat. Sementara pesaing terdekatnya Sultan Tidore Hussein Alting hanya dapat dukungan 24,42% suara. Suara dua pesaing lainnya jauh lebih rendah lagi. Tapi sejak Senin lalu, rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di KPUD di Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Sherly. Di depan kantor PDUP sempat terjadi benturan fisik antara demonstran dan polisi. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2025-2030 pada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan dengan kata pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk orang bersama-sama membangun Maluku Utara. Tidak ada dendam politik, tidak ada perpecahan, tidak ada politik balas dendam. Yang ada adalah kebersamaan dan semangat gotong royong untuk membangun Maluku Keraha yang kita cintai ini. Sherly Joanda, seorang Kristen dan Tionghoa, akhirnya resmi nih dilantik jadi Gubernur Maluku Utara. Perjuangan Sherly untuk sampai ke titik ini dalam Pilkada Maluku Utara nggak gampang ya. Dia jadi bulan-bulanan serangan politik identitas. Sejak namanya disebut sebagai calon gubernur, aksi protes langsung bermunculan. Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Moluku Kiraha menolak Sherly dengan alasan adat dan agama. Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Alting menegaskan Moluku Kiraha sejak dulu dipimpin dengan prinsip Islam. Apalagi Federasi Kerajaan Islam di Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacaan didirikan atas dasar Islam. Karena itu, pemimpin Maluku Utara juga harus pegang prinsip yang sama, katanya. Mereka bahkan mengeluarkan maklumat dengan 4 poin utama penolakan. Pertama, menolak pemimpin non-muslim karena dianggap melanggar adat Moluku Kiraha. Kedua, meminta pemerintah dan partai politik menghormati hukum adat dalam pemilihan pemimpin. Ketiga, mengimbau masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai adat. Keempat, menegaskan bahwa tidak memilih pemimpin non-muslim adalah wasiat leluhur Moluku Kiraha. Menurut mereka, ini penting buat menjaga identitas budaya dan agama di Maluku Utara. Mengingat mayoritas warga Maluku Utara ini adalah muslim, isu ini jadi sangat sensitif. Banyak yang merasa pemimpin daerah harus seiman dengan rakyat mayoritas. Mereka khawatir kebijakan Sherly nanti ini nggak bakal selaras sama nilai-nilai Islam. Tapi di sisi lain, pendukung Sherly yakin dia tetap bisa jadi pemimpin yang baik. Buat mereka, yang penting itu kompetensi dan integritas, bukan agama. Pendukung Sherly percaya Sherly ini bisa membawa Maluku Utara lebih maju tanpa harus mempermasalahkan agamanya. FYI, dalam Pilkada Maluku Utara, Sherly ini berpasangan dengan Sarbin Sehe. Sherly menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal saat berlayar menuju satu wilayah untuk berkampanye pada Oktober 2024 kemarin. Setelah kepergian Benny, partai-partai pendukung Benny mendorong Sherly untuk maju dan meneruskan perjuangan suaminya. Sherly Sarbin berhasil menang dengan dukungan 51,8% suara. Mereka unggul jauh dari Sultan Tidore Hussein Alting yang cuma dapat 24,42% suara. Kemenangan Sherly direspons lawan politiknya dengan gelombang protes.
Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara dan Front Persatuan Peduli Pemilu Demokrasi Maluku Utara turun ke jalan. Mereka menuntut KPU membatalkan hasil pilgub yang memenangkan Sherly Sarbin. Mereka menuding ada kecurangan, manipulasi politik, dan keperpihakan pejabat daerah. Pada akhirnya, Sherly Sarbin yang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Apa yang terjadi di Maluku Utara ini adalah tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia ya. Seorang kandidat yang secara etnis dan agama berbeda dengan etnis dan agama mayoritas, pemilihnya dianggap tidak layak menjadi kepala daerah. Isu-isu politik identitas pun disebarkan untuk menggagalkan kandidat itu. Narasi yang umum dihembuskan adalah pemilih jangan memilih kandidat yang tidak seiman dan seetnis. Ini tidak hanya terjadi di Maluku Utara ya, tapi juga pernah di Jakarta dan di daerah lainnya. Mayoritas pemilih di Maluku Utara membuktikan bahwa yang dilihat dari pemimpin itu kualitasnya, bukan agama atau etnisnya. Mudah-mudahan kemenangan akal sehat di Maluku Utara ini bisa menyebar ke seluruh daerah ya. Yuk, lawan politik identitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, serta memastikan bahwa demokrasi di negeri ini tetap tegak dan berlandaskan keadilan. Keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi pasangan Sherly Sarbin, tim sukses dan pemilihnya, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Maluku Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang demokratis tanpa politik uang. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada semua pasangan calon yang telah turut berkompetisi dalam Pilgub Maluku Utara. Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah bagian dari demokrasi, tetapi kini saatnya semua pihak untuk bersatu membangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Kini saatnya kita melangkah bersama, tidak ada lagi sekat-sekat politik. Saya akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa memandang perbedaan pilihan politik. Torang semua bersaudara. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bangkit membangun Maluku Utara. Terakhir, saya memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama bangkit, membangun Maluku Utara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Sampai baku dapat nanti di Ternate. Sarangeo. Silakan ya, Bro. Putusan nomor 251 PHPU Gubernur 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 251 PHPU Gubernur tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Pemohon Husain Altingsyah SEMM dan Asrul Rasid Iksan ST, kuasa hukum Junaidi Esa dan kawan-kawan, termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, kuasa hukum termohon Ali Nurdin Esa MT MH, pihak terkait Sherly Joanda dan Sarbin Sehe, kuasa hukum pihak terkait Profesor Denny Indrayana PhD, Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian, eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 251-BAB.Gub-23 Romawi _2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025. Diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dewi Nurul Sabitri, Imade Gede Widya Tanayaka Binawa, Rizky Sabana Julias Putri, Yulistia Putri, dan Lupti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Terpilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai Gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Shirley. Nah teman-teman, itulah dia tanggapan dan juga yang hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, yaitu wanita Kristen tersebut, Shirley Juanda, sekalipun dirinya dulu mengalami tantangan-rintangan di dalam mencapai kemenangan atas kompetisi atau pertandingan demokrasi yang dilaksanakan pada pemilihan gubernur pada tahun lalu. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi kehidupannya sehingga ia menjadi seorang pemenang dan sekarang telah disahkan dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Teman-teman, lalu apa respon Shirley Juanda ketika ia dinyatakan menang di dalam pertarungan kompetisi di dalam MK? Maka respon yang pertama yang disampaikan oleh Shirley Juanda, dia bersyukur kepada hakim yang mengambil sikap dan juga memutuskan dengan bijaksana bahwa kemenangan Shirley Sarbin, kemenangan atas rakyat Maluku Utara yang menggunakan hak pilihnya tanpa politik uang. Nah, yang pertama Shirley Juanda ia mengucap syukur kepada MK, dan kedua ia juga mengungkapkan bahwa kemenangan itu bukan hanya tertuju pada paslon nomor urut 4, tetapi kemenangan itu adalah milik Maluku Utara. Nah, kemudian Shirley menyampaikan pengharapan kepada semua calon yang sudah ikut berpartisipasi di dalam kompetisi Pilgub Maluku Utara. Ia menghimbau untuk bisa bergabung kembali, saling mendorong, saling menopang, saling memotivasi untuk membangun Maluku Utara. Shirley Juanda menambahkan bahwa perbedaan pilihan di dalam pemilu adalah bagian daripada demokrasi. Namun kini saatnya semua pihak mari bersatu untuk turut membangun Maluku Utara, daerah yang lebih baik, daerah yang dicintai. Kini saatnya kita melangkah bersama tanpa ada sekat-sekat politik, ungkapnya. Selain itu, Shirley menyampaikan bahwa dirinya menjadi pemimpin semua pihak tanpa membeda-bedakan ras, suku, kulit, dan agama. Tora bersaudara. Nah, ini hal yang penting, bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin satu golongan, satu suku, ras, dan sebagainya, tetapi pemimpin itu adalah merupakan pemimpin semua pihak, ya, tanpa membeda-bedakan ras, suku, kulit, dan agama.
Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Nanti di dalam menjalankan tugas sebagai tanggung jawab Shirley Juanda di dalam memimpin Maluku Utara 5 tahun ke depan, maka jangan sampai tidak melakukan hal ini. Dan kiranya Shirley Juanda menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang diteladani, dan mengasihi Yesus Kristus satu-satunya dalam kehidupan. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.